Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruang virtual Zoom. Ini merupakan tatap muka ketiga kita setelah kontrak kuliah awal, kemudian presentator kelompok 1. Pada hari ini yang presentasi adalah kelompok 2 dan kelompok 12. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan Turnitin. Jadi di Turnitin yang sudah saya share akun dan username dan passwordnya, jika nanti suatu ketika ada yang kelasnya di akun Turnitin itu hilang sehingga nggak bisa upload atau submit file ke Turnitin, tolong dilaporkan ke saya langsung Japri. Jadi nanti bisa saya klaim langsung, kemudian segera diperbaiki. Karena memang kendalanya terkadang itu kelasnya hilang sendiri. Nah, kemudian untuk Turnitin ini aksesnya memang 6 bulan, kemudian bisa digunakan oleh semua anggota kelas, tidak hanya di mata kuliah hadis dan tafsir ayat dakwah, tetapi semua mata kuliah, semua kegiatan selama 1 semester ini silakan kalian manfaatkan sebaik mungkin. Nah, di sini kan ada slotnya ya. Slotnya itu mungkin puluhan lah jumlahnya, nggak sampai ratusan. Nah, bagi kalian yang sudah submit, kemudian ingin cek ulang lagi, bisa juga kalian klik resubmit. Jadi submit ulang. Nah, seperti itu. Jadi satu slot ini bisa dipakai beberapa kali, kalau nggak salah 3 kalian. Dalam waktu 24 jam kalian bisa submit dalam satu slot ini 3 kali. Nah, jadi misalkan kalian submit, kemudian kalian submit lagi dalam waktu 1 hari, bisa. Kemudian di refresh setelah 1 hari, besoknya baru bisa submit di satu slot yang sama. Jadi kalian jangan khawatir slotnya ini kehabisan sehingga kalian menjatah presentator hanya boleh upload beberapa kali. Tidak seperti itu. Mau upload ulang berkali-kali pun silahkan, 10 kali, 20 kali bagi presentator. Yang ingin cek plagiasi silahkan. Nah, karena satu slot ini bisa di-upload 3 kali dalam waktu 1 hari. Besoknya lagi sudah refresh lagi, bisa upload 3 kali lagi. Bayangkan satu slot ini 3 kali ya upload. Ini sekitar mungkin ada 50 slot gitu. 50 kali 3 saja itu sudah 150 kali upload. Besoknya di refresh lagi, besoknya lagi di refresh lagi. Jadi tidak masalah kalian upload berkali-kali. Terus biasanya kendalanya di Turnitin itu juga misalkan kita submit ya di satu slot, kok lama ya hasilnya sampai berjam-jam. Seharusnya tidak sampai lebih dari setengah jam, tidak sampai. Biasanya 5 menit, 10 menit sudah keluar. Tapi kalau sudah lebih dari setengah jam atau 1 jam, kalian bisa pakai slot yang lain, nggak masalah. Nah, seperti itu. Jadi kalian gunakan Turnitin ini semaksimal mungkin, bisa upload berkali-kali, resubmit berkali-kali, sehingga hasil cek Turnitin makalah kalian bisa bagus. Ini berkenaan dengan Turnitin. Meskipun hasil cek Turnitin yang ada itu di atas 30 untuk saat ini tidak masalah. Kalian silahkan presentasi dulu.
Nanti setelah presentasi selesai, kalian bisa merevisi, memperbaiki hasil cek Turnitin sehingga bisa lebih rendah hasil cek plagiasinya. Baik, langsung ke materi, karena mengingat kemarin sampai maghrib, bahkan ada yang lebih dari adzan maghrib, ada beberapa kelas gitu. Jadi saya akan mempercepat. Nah, jika misalkan nanti ketika tanya jawab kok sampai jam 6 atau sampai menjelang maghrib lah, kalian bisa lanjutkan lagi di grup WA. Bertanya di grup WA, presentator menjawab di grup WA, dan yang menanggapi pun menanggapi di grup WA. Nah, notulen tinggal mencatat NIM-nya saja. Seperti itu. Jadi tidak harus di Zoom terus sampai lewat maghrib, tidak. Menjelang maghrib kalian bisa stop Zoom-nya, beralih ke grup WA untuk efisiensi waktu. Baik, ini tentang asbabun nuzul terlebih dahulu. Saya hanya mukadimah saja, dan dalam kesempatan kali ini saya mungkin akan bahas lebih fokus ke asbabun nuzul saja. Untuk lebih detailnya nanti dari kelompok 2 akan menjelaskan lebih detail tentang asbabun nuzul, dan kelompok 12 akan menjelaskan lebih detail tentang asbabul wurud. Asbabun nuzul ini polanya atau redaksinya itu dapat disimpulkan menjadi 3. Jadi dalam sebuah riwayat hadis, di dalam riwayat hadis tersebut dinyatakan sebab nuzul ayat ini adalah kemudian di poin kedua, pola kedua atau redaksi kedua, dalam sebuah hadis, periwayat hadis menceritakan sebuah peristiwa, kemudian ditutup dengan pertanyaan, lalu turunlah ayat ini. Jadi bentuk yang pertama itu, perawi hadis, karena hadisnya panjang, disebutkan sebab turunnya ayat ini adalah bla 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 bla. Bentuk lain atau redaksi lain dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa hadis tersebut adalah asbabun nuzul dari sebuah ayat Al-Quran. Dia menceritakan kejadian, kemudian dia menyebutkan turunlah ayat ini. Surat An-Nisa misalnya ayat berapa. Kemudian bentuk atau redaksi yang ketiga. Ada pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya sebuah ayat. Nah, ini juga bentuk atau redaksi ketiga. Langsung saja kita ke contohnya. Dalam surah Maryam ayat 77 sampai ayat 80. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna mala wa walada. Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. Attala al-ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Apakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Kalla, sama sekali tidak. Sanaktubu ma yaqul, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adab madda. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewariskan apa yang dia katakan itu. Wa narisuhu, dan kami akan mewariskan apa yang dia katakan itu. Ma yaqul wa ya'tina farda, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Nah, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini itu apa? Jadi suatu ketika ada seorang yang bernama Wa'il, Al-As bin Wa'il, maaf, Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini orang kafir. Dia ceritanya itu memiliki pelayan atau dulu budak ya, Khobab.
Khobab itu dia dia pekerja, bukan kalau bahasanya di sini pekerja. Kalau pekerja berarti bukan budak. Pekerja itu diberi upah. Kalau budak zaman dulu itu tidak diberi upah, tidak diberi gaji. Budak zaman dulu itu seperti barang. Jadi dibeli, dijual. Jadi sesuka-suka pemiliknya. Budak itu seperti itu. Berbeda dengan pembantu ya, berbeda dengan pekerja, karyawan berbeda. Kalau pekerja, pelayan, karyawan, pembantu itu digaji. Kalau budak tidak digaji sama sekali. Dia seperti barang. Dijual, disewakan, dipinjamkan dan sebagainya. Yang penting seperti barang lah kalau budak itu. Nah, ini Khobab ini di riwayat ini sebagai karyawan dia. Bahasanya itu karyawan. Jadi dia dapat upah ya. Suatu ketika Khobab ini karyawannya As bin Wa'il. As bin Wa'il itu suatu ketika pinjam uang ke Khobab. Nah, setelah Khobab itu masuk Islam, kemudian dia datang ke Al-As bin Wa'il ini untuk menagih hutangnya. Setelah ditanya seperti itu, Al-As bin Wa'il menjawab, saya akan bayar hutang, syaratnya kamu harus keluar dari agama Islam. Waktu itu Khobab kan sudah masuk Islam. Dan Al-As bin Wa'il ini orang yang paling menentang Islam. Nah, Khobab nggak mau. Dalam keyakinan Islam kan ada hari kebangkitan. Ya sudah, kata Al-As bin Wa'il. Katanya di sana, katanya di agama Islam ada hari kebangkitan. Saya akan membayarnya setelah dibangkitkan. Karena Al-As bin Wa'il ini orang yang paling menentang, mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya dalam surat Maryam ini, kisah Al-As bin Wa'il ini ada di beberapa ayat. Di antaranya itu surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW memiliki putra yang bernama Ibrahim. Nah, putra laki-laki Nabi Muhammad itu tidak berumur panjang, tidak sampai 2 tahun. Kemudian meninggal. Nah, Al-As bin Wa'il ini mencela Nabi Muhammad. Itu anaknya Muhammad sudah meninggal. Sebentar lagi juga bapaknya akan meninggal. Seperti itu. Bahasanya kasarnya seperti itulah. Kemudian turunlah ayat inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang mencela kamu, dialah yang terputus. Seperti itu. Al-As bin Wa'il ini, kalau dari biografinya, dia memang orang kafir ya, kafir Quraisy, meninggalnya juga dalam keadaan kafir. Meninggalnya itu dalam sebuah perjalanan, terkena duri kakinya, sehingga infeksi, kemudian infeksi tersebut menyebabkan lehernya membesar dan sebagainya sehingga meninggal. Al-As bin Wa'il ini memiliki 2 putra. Dan 2 putra ini dua-duanya masuk Islam. Ada namanya Hisham bin Wa'il. Ini putra yang kedua. Hisham bin Wa'il ini ketika masuk Islam, dia disiksa oleh bapaknya, Al-As bin Wa'il. Dan Al-As bin Wa'il bangganya luar biasa, bahkan dipuji sama orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Al-As bin Wa'il ini lebih mengutamakan agamanya daripada anaknya sendiri. Nah, jadi sampai sebegitunya loh. Untuk mempertahankan agama nenek moyang, dia sampai mau menyiksa anak kandungnya sendiri. Darah dagingnya sendiri. Itulah Al-As bin Wa'il. Menyiksa anaknya yang kedua bernama Hisham bin Wa'il. Anaknya yang pertama, kakaknya Hisham bin Wa'il itu, Hisham bin As ya. Anak yang kedua namanya Hisham bin As. Nah, kakaknya, anak yang pertama itu namanya Amr.
Nama lengkapnya Amr bin As. Nah, kalau Amr bin As mungkin kalian kenal, mungkin kalian tahu, pernah mendengar, sering mendengar bahkan. Amr bin As itu merupakan sahabat Nabi yang memperjuangkan Islam. Memang sebelumnya berada di kubu orang kafir Quraisy, tapi akhirnya masuk Islam. Nah, Amr bin As itu yang ketika hijrah pertama, waktu itu masih di kubu orang kafir Quraisy, ketika hijrah ke Habasyah, itu Amr bin As diutus sebagai delegasi orang kafir Quraisy untuk datang ke Habasyah, ke Ethiopia, ke Afrika. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah itu oleh Raja Habasyah diberikan kepada orang kafir Quraisy supaya untuk disiksa. Tetapi usaha dari Amr bin As dengan membawa berbagai emas, perak dan sebagainya, hadiah-hadiah kepada Raja Habasyah. Raja Habasyah waktu itu beragama Kristiani atau Nasoro lah. Tapi Nasrani yang masih lurus, yang masih murni. Pemimpin yang adil. Menolak apa yang disampaikan oleh delegasi orang kafir Quraisy, Amr bin As. Berkali-kali dibujuk, menolak. Sampai Raja Habasyah ini suatu ketika nanti akhirnya masuk Islam, dan ketika meninggal disyariatkanlah sholat gaib. Nah, karena Rasulullah mendengar kabar meninggalnya Raja Habasyah, Raja Ethiopia di Afrika, kemudian dia sudah masuk Islam, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan sholat gaib, karena Rasulullah di Madinah, atau di Mekah waktu itu. Jadi Rasulullah tidak di Ethiopia. Tetapi mendengar hal tersebut langsung memerintahkan para sahabat untuk melakukan sholat gaib. Nah, itu pensyariatan sholat gaib itu. Salah satunya karena kejadiannya itu, sahur urutnya itu meninggalnya Raja Habasyah yang tempatnya jauh dan tidak memungkinkan untuk ke sana. Nah, Amr bin As ini kan gagal ya di dalam tugasnya untuk membujuk Raja Habasyah. Kemudian sampai akhirnya Amr bin As itu nanti masuk Islam ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Jadi cukup lama ya. Cukup lama, baru setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Amr bin As masuk Islam. Setelah masuk Islam, Amr bin As berjuang mati-matian untuk memperjuangkan agama Islam. Sampai akhirnya Amr bin As itu, karena terkenal dengan diplomatiknya, Amr bin As dijadikan gubernur di Mesir. Sebuah daerah yang dikunjungi oleh Amr bin As pertama kali di Mesir, dibangun di sana masjid. Namanya sampai sekarang tuh masjid ada. Masjid pertama, masjid tertua di Mesir. Masjid Amr bin As. Dan setiap Ramadan, 10 akhir Ramadan, itu jamaah yang datang luar biasa dari berbagai daerah untuk sholat tarawih di sana. Sampai keluar masjid, padahal masjidnya besar sekali. Dan di sana tarawihnya itu nggak cuma surat kulhu ya. Di sana tarawihnya itu sekali tarawih itu satu surat. Satu juz lah, satu juz. Kemudian malam yang selanjutnya satu juz lagi. Malam selanjutnya satu juz lagi. Sehingga 30 malam, 30 juz satu Quran. Nah, karena ya luar biasanya ya semangat dalam beribadah orang-orang Mesir, apalagi di situ masjid pertama kali, Masjid Amr bin As. Di malam 27 itu biasanya ada Syekh Jibril ketika mengimami salat tarawih, witirnya itu dengan kunut, ada kunut witir. Dan kunut witirnya itu panjang sekali doanya. Dan itu saya
sempat ikut dalam jemaah tersebut dan masih kangen suasana Ramadan di sana, apalagi 10 hari terakhir di Mesir, di Masjid Amr bin As. Nah, ini berkenaan dengan Amr bin As, bapaknya itu seorang kafir Quraisy, tetapi anaknya mendapat hidayah. Amr bin As dan Hisham bin As. Dari Al-As bin Wa'il itu turunlah ayat ini. Sebabun nuzul dari surah Maryam ayat 77 sampai 80. Kemudian selain itu juga surah Al-Kautsar, inna syani'aka wal abtar, ayat 3 itu. Jadi terkadang satu orang bisa dua sababun nuzul, dua sebab turunnya dua ayat dari ayat Al-Quran. Jadi Al-As bin Wa'il itu sangat menentang adanya hari akhir. Kalau zaman sekarang disebut dengan materialism, orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir. Baik, kemudian selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa ada, katakanlah haid itu kotor, darah kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah istri pada waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhrun, dan janganlah kamu mendekatnya sampai mereka suci. Jika sudah suci, maka datangilah istri-istrimu dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Sebab turunnya ayat ini, jadi dulu sebelum Islam datang itu kan ada agama Yahudi, ada agama Nasrani ya. Apalagi di Madinah itu banyak ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya agama-agama samawi yang turun dari langit sebelum agama Islam, agama Yahudi dan agama Nasrani. Nah, agama Yahudi itu memiliki keyakinan pada waktu itu. Jadi kalau orang haid, perempuan haid itu perempuan yang kotor. Bahkan orang atau wanita, perempuan, istri yang haid itu tidak boleh satu rumah, harus ditaruh di rumah sendiri. Di sana diasingkan sekali. Tidak boleh bercengkrama dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, nggak boleh. Harus di ruangan sendiri. Ruangan yang kotor, atau rumah yang kotor. Bukan cuma ruangan ya, rumah. Rumah yang kotor dan tidak terawat lah di sana. Sampai sebegitunya. Ketika Islam datang, Islam membawa hal yang baru. Jadi orang yang haid itu tidak harus ditaruh di rumah sendiri. Masih boleh tinggal dengan suaminya. Karena sahabat itu tahu hal tersebut atau hukum tersebut dari orang-orang Yahudi. Dan sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana ini dengan istri-istri kami yang haid? Turunlah ayat ini. Jadi orang yang haid tetap boleh tinggal di rumah, tetapi yang tidak boleh adalah jima, apalagi di bagian yang terlarang itu. Nah, tapi tinggal di rumah, bercengkrama, bersendagurau itu masih boleh. Nah, ini asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan para sahabat bertanya kepadamu tentang haid. Karena kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada zaman dahulu mengasingkan istrinya ketika dia sedang haid. Nah, kemudian contoh pernyataan sahabat yang menunjukkan sebab nuzul adalah kisah yang terkait turunnya surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ini pola yang kedua ya. Tadi pola yang pertama. Pola yang kedua ini ungkapan yang tidak jelas dan tegas menyatakan suatu peristiwa sebagai sababun nuzul ayat.
bentuk ungkapan ini juga tidak memuat kisah yang ditutup dengan kalimat lalu turunlah ayat ini. Sebagaimana juga bentuknya tidak berupa jawaban terhadap sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Ungkapan semacam ini bisa jadi menyiratkan sebuah peristiwa, sebuah riwayat sebagai asbabun nuzul, dan bisa juga bukan asbabun nuzul, melainkan hanya penafsiran terhadap maksud serta kandungan ayat Al-Quran. Jadi ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, atiiullah wa atiiur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Nah, ini sababun nuzulnya itu, jadi ada seorang sahabat dari riwayat Ibn Abbas, turunnya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, sampai terakhir, fi Abdillah ibni Hudzafah ibni Qais ibni Adi As-Sahmi, idh ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah. Jadi suatu ketika Rasulullah mengutus seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah ini menjadi pemimpin dalam sebuah pasukan untuk sariyah. Nah, sariyah itu apa? Jadi zaman Rasul itu ada istilah ghazwah yang pertama, kedua sariyah. Ada ghazwah itu ghazwah Badar, ghazwah Uhud, perang Uhud, perang Badar, dan perang-perang yang lain. Sariyah ini juga hampir sama seperti perang tadi. Nah, bedanya apa? Kalau ghazwah itu peperangan yang disertai dengan baku hantam, atau ya benar-benar perang antara dua belah pihak, pedang-pedangan, bunuh-bunuhan, seperti itu. Itu namanya ghazwah. Nah, kalau sariyah ini yang kedua, dia didelegasikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Hudzafah beserta sahabat-sahabat yang lain untuk ke sebuah tempat. Nah, di dalam tempat tersebut penduduknya tidak melakukan perlawanan, artinya menerima Islam, mengikuti Islam. Jadi ketika Islam datang ke sebuah daerah, Islam itu tidak memaksa untuk masuk agama. Islam berdakwah memang, tetapi bagi orang yang ikut agama Islam, silahkan, terbuka kami. Ya, sangat bersyukur mau masuk agama Islam. Tetapi bagi yang tidak mau masuk agama Islam, masih berkeyakinan dengan agama sebelumnya, itu dijamin keamanannya, tidak diusik-usik, dijamin keamanannya, disebut dengan ahlud dhimmah. Dia hanya wajib untuk membayar upeti, atau apa ya, ya ada bayaran lah, itu seperti. Kalau orang Islam diminta pajak, nah kalau orang yang ahlu dhimmah ini ya diminta, tapi istilahnya kalau orang Islam diminta zakat, kalau orang yang non Muslim diminta upeti itu, ya tarikan lah atau pajak lah, bahasanya semacam itulah. Nah, jadi dijamin keamanannya, dijamin bebas untuk beribadah sesuai dengan agamanya, tetapi tetap membayar. Kalau orang Islam disebut dengan zakat, kalau orang non-Muslim ya disebut dengan upeti atau pajak dan sebagainya. Jadi Islam tidak memaksa untuk masuk agama Islam, untuk memaksakan orang lain masuk ke dalam agama Islam, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ketika dalam sebuah perjalanan tersebut, sahabat dengan pimpinannya Abdullah bin Hudzafah itu, ketika datang ke sebuah daerah, tidak terjadi peperangan, penduduknya menerima Islam, dan kalau yang nggak menerima Islam tetap di agamanya, dijamin aman, tetapi tetap membayar kepada kaum muslimin. Karena yang Islam masuk zakat, kalau yang non-muslim ya bayar itu. Nah, ketika tidak ada peperang sama sekali, maka disebut dengan sariyah. Tapi kalau seandainya penduduknya itu memberontak, menentang, berperang, disebut dengan ghazwah. Itu bedanya antara ghazwah dan sariyah. Jadi satu kata di dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat dalam. Terkadang artinya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ya sama-sama perang, tetapi
ada perbedaan antara perang Ghazwa dan perang Sariyah. Seperti itu. Jadi bahasa Arab itu sangat dalam sekali. Kaya sekali. Bahasa Indonesia itu cenderung lebih sedikit, lebih miskin, karena memang lebih mudah. Seperti itu. Nah, ayat yang lain, surah Al-Hajj. Hadani khosmani ikhtasamu fi rabbim falladina kafaru qutti'at lahum thiyabun minan nar. Dua kelompok ini saling bertengkar. Golongan mukmin dan golongan kafir. Dan orang-orang yang kafir itu qutti'at lahum thiyabun minan nar, akan dibuatkan pakaian dari api neraka untuk mereka. Ini sababun nuzulnya berkenaan dengan perang Uhud antara kaum muslimin dengan orang kafir. Nah, orang-orang kaum muslimin yang meninggal pada zaman tersebut ada Hamzah dan sebagainya, para syuhada, dan orang-orang kafir ya yang Hindun dan sebagainya itu yang berhasil membunuh Hamzah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah ayat ini. Hadani khosman ikhtasamu fi rabbihim. Bagi orang-orang yang kafir akan dibuatkan pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usim al-hamim. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Seperti itu. Baik, ini hanya muqaddimah saja dari saya berkenaan dengan asbabun nuzul. Kemudian asbabul wurud nanti akan dijelaskan lebih detail oleh kelompok 12. Sedangkan asbabun nuzul akan dijelaskan lebih detail oleh kelompok 2. Baik, setelah ini saya akan buka breakout room. Nanti ketika saya buka breakout room, silakan memilih moderator dan notulen. Tentunya moderator dan notulen itu berasal dari kelompok selain yang presentasi hari ini. Selain kelompok 2 dan selain kelompok 12, boleh menjadi notulen dan moderator. Notulen mendapat poin, moderator mendapat poin tambahan. Bagi notulen, setelah mencatat NIM orang yang bertanya, nanti di-input di link yang sudah ditaruh di deskripsi grup. Klik link yang sama, nanti presentatornya klik presentator yang kelompok 2. Nah, seperti itu. Jadi karena ini ada 2 presentator ya, jadi ada 2 kelompok presentator. Untuk notulennya di linknya saya akan tampilkan aja ya, biar nanti nggak bingung bagi notulennya. Nah, nanti notulen klik link yang ada di deskripsi grup, nanti munculnya seperti ini. Kalian isi email, kemudian kelas, misalkan PI1, nama notulennya siapa, nama lengkap, NIM notulen, NIM moderator. Nah, presentator adalah kelompok, ini pilih salah satu saja. Nah, salah satu saja itu pilih yang presentator asbabun nuzul. Pilih yang presentator asbabun nuzul. Berarti hari ini presentator asbabun nuzul kelompok 2. PI1, PI2, PI3. Ini presentator adalah kelompok ini. Untuk notulen nanti diklik yang presentator asbabun nuzul. Nah, ini saya edit aja biar nanti tidak salah presentator. Presentator adalah kelompok 2. Saya taruh deskripsi. Di PI1, PI2, PI3 masukkan presentator MK presentator asbabun nuzul. Nah, jadi presentator asbabun nuzulnya itu kelompok berapa? Berarti hari ini kelompok 2, minggu depan kelompok 3. Biar nanti saya ngerekapnya lebih gampang. Nah, setelah diisi, kemudian diklik kirim. Setelah itu nanti akan saya rekap, saya lihat lagi yang sudah input, yang belum input siapa. Jangan sampai salah memasukkan kelas.
karena ada PI 3 salah memasukkan kelasnya. Ya, kelasnya ini PI 3 atau PI 1. PI 3 kemarin salah masukkan ke PI 1. Jadi sesuaikan kelasnya, NIM-nya jangan sampai salah, NIM-nya jangan disingkat. Karena ini spreadsheet-nya otomatis nanti ketika salah dalam penulisan NIM nanti akan otomatis tidak masuk nilainya. Tapi kalau NIM-nya benar otomatis masuk. Karena nanti pakai rumus VLOOKUP. Ya, ketika dimasukkan rumus itu langsung masuk semua nilainya. Jadi serba otomatis sekarang. Baik, itu untuk notulen. Jangan lupa nanti dicatat yang bertanya dan menanggapi. Saya akan buka breakout room yang nama akun Zoom-nya belum ada kelasnya. Silahkan tambahkan kelas di awal. Ardila Nur, ini belum. Ilham Al-Ghifari, Nurvita Anggraini, ini belum ada kelasnya di awal. Supaya kalau tidak bisa masuk Zoom, saya bisa memasukkan ke breakout room-nya.